Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, selamat berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Bagaimana kabar saudara semua? Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan selalu berlimpah berkat Tuhan. Walaupun mungkin ada masalah persoalan, tetaplah percaya Tuhan punya rencana yang baik buat saudara dan saya. Sebelum kita mendengar renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Bapa untuk penyertaan-Mu di sepanjang hari ini. Saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Jamah hati kami, berikan pengertian untuk memahami akan kehendak-Mu dan taat melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Mika 7 ayat yang ke-18. Tertulis demikian. Siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Saudara yang dikasih Tuhan, Tasso Mikah Pappas atau dikenal dengan Tess Pappas menjadi juara dunia skateboarding pada tahun 1996. Namun setelah menjadi nomor 1, ia malah terjerumus ke dalam dunia narkoba. Ia menjadi pecandu bersama dengan adiknya yang juga adalah pemain skateboard dunia. Kehidupan mereka menjadi hancur karena keterlibatan pada obat-obatan. Mereka tidak bisa lagi fokus dalam olahraga yang telah mengangkat nama mereka. Tess Pappas dan adiknya kemudian terlibat kasus kriminal. Dan setelah kematian adiknya yang bernama Ben, Tess Pappas mengalami depresi berat. Ia terus kecanduan narkoba. Suatu saat ia tertangkap di Bandara Sydney karena membawa narkoba. Dan ia dimasukkan dalam penjara selama 3 tahun. Di dalam penjara ia menemukan Tuhan Yesus secara pribadi dan mulai mengalami pemulihan dari depresi, dan ia berhasil meninggalkan ketergantungannya pada narkoba. Setiap hari ia membaca Alkitab dan imannya bertumbuh. Setelah bebas, ia rajin ke gereja dan kembali menekuni skateboarding serta berhasil menjadi salah satu skateboarder dunia yang terbaik. Tess Pappas berkata bahwa dirinya yang dulu sudah mati, dan ia belajar untuk menjadi rendah hati. Dalam Mika pasal 7 ayat 18 ini tertulis, siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Tuhan itu sungguh sabar dan mau mengampuni serta melimpahkan kasih setianya kepada kita umatnya. Ia mau memberikan kepada kita kesempatan kedua, dan bukan hanya 1 kali saja, tapi kesempatan kedua yang terus menerus. Ia memberikan kepada setiap kita waktu kemurahan, dan itulah kesempatan yang berharga yang perlu kita gunakan untuk memperbaiki kesalahan, berbalik dari dosa, dan hidup dalam kebenaran, sehingga hidup kita menjadi bermanfaat bagi sesama dan memuliakan nama Tuhan. Dalam Keluaran 34 ayat 6 tertulis, Tuhan Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih-Nya dan setianya. Tuhan mengasihi saudara dan saya. Ia sabar terhadap kita. Jangan merasa nyaman dalam dosa. Seringkali saudara, konsekuensi dari dosa belum terjadi karena Tuhan masih memberi kemurahan. Firman Tuhan dalam Yehezkiel 18 ayat 23 berkata, apakah aku berkenan kepada kematian orang fasik? Demikianlah firman Tuhan Allah. Bukankah kepada pertobatannya supaya ia hidup? Saudara yang dikasih Tuhan, jangan sia-siakan kesempatan kedua yang diberikan Tuhan secara berulang bagi kita. Waktu yang dianugerahkan Tuhan, biarlah kita pakai untuk hidup seturut kehendak-Nya, melakukan kebaikan dan kebenaran. Waktu kemurahan Tuhan ada batasnya. Itu sebabnya selama kairos kemurahannya masih tersedia,
ambillah sikap yang benar, yang berkenan kepada Tuhan. Sikap kita berdampak pada orang-orang di sekeliling kita, pada keluarga, pada pasangan hidup, pada orang tua, dan juga pada anak-anak kita. Mereka pasti bersedih ketika kita tidak hidup dalam kebenaran. Kalau ada di antara saudara yang saat ini tergantung dengan narkoba, saudara hidup dalam ketidakbenaran, hidup dalam pesta pora, dan dalam segala macam kejahatan. Firman Tuhan ini buat saudara. Tuhan menyayangi dan mengasihi saudara. Jangan biarkan kesempatan yang berharga yang Tuhan berikan tersia-siakan dan terlewat dari kehidupan saudara. Mari bertobat dan berubahlah jadi pribadi yang baik, yang membahagiakan sesama, dan yang menyenangkan hati Tuhan. Roh Kudus akan menolong saudara dan saya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur karena Tuhan baik, Tuhan menyayangi, mengasihi kami. Engkau panjang sabar, berlimpah kasih dan setia. Engkau memberikan kami waktu kemurahan. Engkau selalu memberikan kami kesempatan supaya kami tidak binasa, tapi berbalik dan bertobat. Hidup dalam kebenaran-Mu, hidup menuruti kehendak-Mu. Tolong kami Tuhan, kalau kami selama ini hidup menjauh dari kehendak-Mu, berlawanan dengan firman-Mu. Ampunilah kami, lepaskan kami dari segala dosa dan pelanggaran kami. Lepaskanlah kami dari segala ikatan dosa dan kuasa iblis yang membelenggu kami. Berikanlah kami kemenangan ya Tuhan. Ubahkan hati kami, supaya kami menjadi pribadi yang hidup dalam kehendak Tuhan, hidup menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih untuk kasih-Mu dan pengampunan-Mu yang Tuhan sediakan bagi kami. Pimpinlah kami ya Roh Kudus, agar kami senantiasa hidup dalam kebenaran-Mu ya Tuhan. Berkatilah kami Tuhan di sepanjang malam ini, dalam istirahat kami. Lindungi kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Berikan kami tidur yang nyenyak, dan bangunkan kembali besok pagi dengan kekuatan baru. Kami berdoa membawa setiap pergumulan kami masing-masing. Biarlah Tuhan melawat dan menyatakan kuasa, mujizat, pertolongan-Mu yang ajaib bagi kami. Berkatilah bangsa dan negara kami Indonesia, juga berkati bangsa-bangsa di dunia ini. Berikanlah keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan. Berikan persatuan bagi bangsa kami di tengah situasi politik saat ini. Berkat-Mu atas gereja-Mu dan atas keluarga kami masing-masing secara pribadi. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Sorgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk senantiasa hidup dalam kebenaran-Nya. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.